Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di Yohanes bab yang ke-7, mulai dari ayat 37 sampai ke 52 ya. Jadi kita lihat dari ayat 37 sampai ke 39 terlebih dahulu. Tajuknya air sumber hidup. Puji Tuhan. Ayat ke-37, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus memberi pengetahuan kepada kita supaya kita sadar bahwa Dia adalah air kehidupan. Jadi kehidupan kita ini bermula dari roh. Sebab itulah kalau seorang manusia itu mati tubuh, tapi rohnya tidak mati. Karena kalau roh meninggalkan tubuh, tubuh itu pasti mati. Karena kehidupan bermula dari roh. Oleh itu, roh kita perlu makan dan minum. Dari manakah air kehidupan itu? Makanan rohani kita dari mana? Jadi Yesus mengajar kita bahwa Dialah air kehidupan itu. Dan Yesus juga mengajar kita, kalau kita lihat di Injil Yohanes bab 1 ayat yang pertama sekali berkata, pada mulanya firman beserta Tuhan, firman adalah Tuhan. Maka kita lihat di sini firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Jadi bila kita kenal Yesus, Yesus adalah makanan rohani dan juga air sumber kehidupan kita dalam roh. Jadi di sini apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, bila kita memiliki hubungan pribadi dengannya, bila kita berdoa dan kita ada hubungan yang intim dengan Dia, aliran-aliran air kehidupan ada di dalam hati kita. Dan sebab itulah bila kita bertemu dengan sesiapa sahaja di luar sana, di waktu kita menginjil dan sebagainya, kita bawa berita baik ini kepada yang lain, air itu dikatakan mengalir dari hati kita, akan mengalir juga ke hati orang lain yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi biarlah Tuhan gunakan kita dan aliran-aliran air hidup ada di dalam hati kita. Ini yang membuatkan kita berasa damai, berasa tenang, berasa sukacita. Bayangkan kalau pada hari ini engkau melalui aktivitas harianmu yang telah membuatkan engkau berasa stres, bingung, bimbang, dan perkara-perkara yang gelap, yaitu emosi negatif, pikiran negatif coba mengganggumu. Tetapi bila engkau haus akan Dia, bila engkau kembali kepada Tuhan, di saat engkau berdoa, engkau berlutut berdoa, engkau memuji sembah Dia, kau ingatlah bahwa ada aliran air hidup di dalam hatimu, maka pada waktu itulah Ia akan membebaskan engkau dari segala ikatan-ikatan negatif ini. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Dan inilah yang kita harus tahu, Yesuslah sumber kehidupan kita. Yesuslah sumber penghiburan. Yesuslah sumber segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita masuk ayat 40 ke 42, saya baca ya. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi mereka jadi confused di sana. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang datang dari Galilea. Tapi sebenarnya kalau Anda perhatikan, jika waktu itu mereka yang berkata ini penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, mereka tahu bahwa Yesus telah menggenapi segala nubuat-nubuat Nabi pada perjanjian lama itu ya, Yesaya, Yezekiel dan Musa dan sebagainya ya, telah digenapi bahwa Yesus akan datang ke dunia ini dan semuanya telah digenapi. Ya, bila mereka kata di sini bahwa ya harus keturunan Daud, seolah-olah mereka tidak melihat bahwa Yesus keturunan Daud. Padahal Yesus memang datang dari keturunan Daud, dilahirkan ya dari keturunan Daud. Dan begitu juga
Kalau kita lihat dari Bethlehem, bukankah Yesus dilahirkan di Bethlehem? So, sebenarnya sudah digenapi, tetapi masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang belum sanggup menerima kalau Yesus ini Mesias atau bukan Mesias. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan. Oleh itu, dalam firman Tuhan, ya, Hosea 4 ayat yang ke-6, oke, dalam bahasa Inggrisnya kata, My people are destroyed because lack of knowledge. Lack of knowledge itu adalah kurang pengetahuan. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal aku. Begitulah maksudnya, ya. Jadi umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita tidak mengenal Tuhan dan kita buat-buat kenal? Itulah masalahnya sekarang. Kita tidak boleh buat-buat kita kenal Tuhan. Kita tidak boleh berlakon ataupun action bahwa kita kenal Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak kenal. Karena mengenal Tuhan ini perlu pengetahuan. Pengetahuan kita perlu bertumbuh dalam firman Tuhan. Ada yang kata dia kenal Tuhan, tapi sejauh mana? Ialah berlandaskan sejauh mana pengetahuan Alkitabmu. Dan kita tidak dapat kenal Tuhan 100% siapa dia, sebab kita belum lagi tinggal bersama dia di New Jerusalem itu. Malah belum tentu lagi kita kenal sepenuhnya tentang dia. Dan apa yang kita belajar dari firman-Nya ini adalah cukup untuk kita pergunakan pengetahuan ini untuk kita menang ke atas ancaman yang ada di dunia ini, supaya kita kembali kepada dia di surga. Ini jalan keselamatan. Pengetahuan tentang dia 100% tidak akan pernah kita tahu siapa dia 100%, karena dia Tuhan. Tapi dia tahu kita 100% siapa. Kalau engkau jenis berpura-pura, dia tahu. Ada orang berpura-pura ke gereja, berpura-pura pandai, tapi sebenarnya tidak memiliki pengetahuan. Mudah saja iblis jatuhkan. Oleh itu kita tidak boleh menilai seseorang itu untuk sebuah pangkat di gereja, untuk sebuah kedudukan yang istimewa dan sebagainya. Karena Tuhan jujur dan maha adil. Kalau kita mau melayani dia, kalau kita mau hidup kita diubah, kita harus mengenal dia. Karena kalau engkau tidak mengenal dia dengan lebih dalam, dari hari ke hari, iblis mudah ambil kesempatan untuk menghancurkan hidupmu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Harus sentiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah rasa malas, jangan pernah rasa berhenti untuk belajar tentang Tuhan. Teruslah belajar. Saya doakan agar Anda dapat kekuatan baru hari ini untuk terus belajar firman Tuhan. Haleluya. Jadi ayat seterusnya Yohanes 45 sehingga 49, ya, saya baca, ya. Yohanes 7 ayat 45 hingga 49. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang dari pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Ya. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi begini, orang yang ditugaskan untuk menangkap Yesus tidak berani menangkap Yesus apabila mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Nah, kita sekali lagi diingatkan di sini, apabila kita berkata-kata tentang firman Tuhan, kata-kata itu dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan kerajaan surga. Kata-kata itu ada kuasanya. Jika kita memberitakan kebenaran, ada kuasa yang akan mengaibkan apa yang tidak benar. Karena firman Tuhan berkata Yesus adalah terang. Jadi yang terang tidak akan bercampur dengan yang gelap. Tapi sekiranya yang gelap mendekati yang terang, segala rahasianya akan dibongkar. Jadi gelap tidak menyukai yang terang. Apabila kita memberitakan firman Tuhan, terang itu terjadi. Dan terang itu mengubah kehidupan. Tetapi ada yang masih mau berkompromi dengan kegelapan. Mereka tidak akan mendekati, malah menjauhi dan mencari cara untuk melenyapkan terang itu, karena mereka ketakutan. Jadi di sini orang-orang Farisi sudah mulai ketakutan, ya. Dan apa yang kita belajar juga di sini adalah
kata-kata yang keluar dari mulut Yesus bukan dari dia sendiri, ia datang dari Bapa yang di surga. Jadi segala kata-kata yang datang dari Tuhan akan mematahkan segala serangan iblis. Ya, kita lihat pada situasi ini orang mau menangkap Yesus, tapi Yesus berkata-kata dengan berleluasa. Tetapi Anda lihat ya, apabila Pontius Pilatus itu di hadapan gubernur, ya, waktu dia sebelum disalibkan itu, orang itu berkata, kenapa engkau tidak mempertahankan dirimu? Yesus tidak banyak bercakap, Yesus banyak berdiam. Kenapa Yesus banyak berdiam? Sebab kalau Yesus banyak bercakap, rancangan-rancangan iblis akan dipatahkan. Dan kita kena tahu dalam masa yang sama, rancangan iblis yang coba mau membunuh Yesus itu diterima Tuhan. Sebab iblis tidak tahu kalau dia bunuh Yesus, disalibkan, Yesus akan menang selamanya. Iblis tidak tahu itu. Kalau iblis tahu, iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Sebab itulah iblis ingat kalau dia hapuskan Yesus dari dunia ini, maka dunia ini dia akan kuasai. Tapi dia tak tahu bahwa rencana Tuhan di sebalik itu, kalau Yesus disalibkan, kebangkitan dari kematian itu adalah menyebabkan pencurahan Roh Kudus. Lalu ramai orang akan menerima Roh Kudus, dan ramai akan dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa lagi, dan kerajaan Tuhan akan menjadi lebih dahsyat lagi selepas itu. Tapi sebab itulah kalau kita lihat waktu ini, sebab belum waktunya Yesus ditangkap, Yesus berbicara, Yesus berkata-kata, dan kata-kata itu mematahkan segala serangan iblis. That's why, sebab itulah pada waktu Pilatus bertanya kepada dia, dia tidak banyak menjawab. Sebab apa? Bila keluar perkataan dari mulut dia, kalau dia banyak berbicara, bicara itu datang dari Bapa yang di surga, pekerjaan iblis untuk menyalibkan dia nanti tak jadi. Inilah yang Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau iblis yang memikirkan dirinya pandai, tapi sebenarnya merancang untuk kegagalannya sendiri. Iblis menggagalkan dirinya sendiri dengan menyalibkan Yesus di kayu salib itu. Ya, jadi Tuhan tetap yang terbaik, Tuhan tetap yang paling bijak. Oke. Jadi ayat yang ke-50 hingga ke-51 itu kita baca ya. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang yang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya. Jadi di sini kita perhati, Nikodemus ini adalah orang Farisi, tapi dia di sini sebenarnya membela Yesus karena dia sudah mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Bila dia sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi sebelum itu dan bertanya tentang kehidupan lahir baru, dan Yesus telah menceritakan, Yesus telah mengajar dia, dan di sini dia sudah mula untuk membela Yesus. Dia sudah memiliki hati orang yang percaya. Nah, ayat yang ke-52 itu jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ya, orang Farisi ini tahu siapa Yesus. Kalau mereka mau selidiki dari mana Yesus, keturunan siapa, dia kan dapati Yesus keturunan Daud, lahir di Bethlehem. Yohanes Pembaptis juga telah berkata bahwa dia meluruskan jalan bagi Tuhan, dan Yesus adalah juru selamat itu. Nah, semuanya sudah digenapi kalau orang Farisi ini betul-betul mau belajar firman Tuhan, melihat nubuat-nubuat nabi-nabi ini, semuanya sudah digenapi. Tetapi mereka ini ingin mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Oleh itu mereka ambil satu verse yang boleh menyokong mereka, yaitu tidak ada yang datang dari Galilea. Apa kaitannya Galilea? Sebab Galilea ini tempat bila Yesus sudah mula membesar, dia membesar di Galilea. Tetapi kita kena tahu bahwa segala sesuatu sudah digenapi. Orang Yahudi harus paham. Cuma orang-orang Farisi ini ambil kesempatan mencari ayat yang sesuai, yang boleh menyokong dia. Jadi ini sangat bahaya, saudara, karena dalam pelayanan ada banyak orang-orang Kristen menggunakan firman Tuhan untuk mempertahankan dirinya, gunakan firman Tuhan untuk menunjukkan dia benar ke atas rekan-rekannya yang lain, gunakan firman Tuhan untuk bila dia tak puas hati dengan temannya, dia gunakan firman Tuhan.
seolah-olah Tuhan menyokong dia yang benar, tanpa mau minta maaf dan merendahkan diri, tanpa mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk satu sama lain. Karena Yesus berkata harus engkau mengampuni orang lain, lalu berdoa bagi musuhmu. Jadi supaya ia bukan lagi musuhmu, tapi menjadi saudaramu karena engkau mengasihi dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini kita lihat kita telah belajar banyak perkara. Oleh itu, marilah kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Saya dan istri yang memulakan pelayanan ini, kami doakan agar Anda semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord.